Di episode sebelumnya para ahli dari seluruh penjuru berbondong-bondong datang, mata mereka tergiur oleh ribuan pil nirvana yang membanjiri udara. Namun, Lindong tak terjebak dalam kegilaan itu. Fokusnya tertuju pada satu tujuan, pil samsara, kunci untuk menyelamatkan Little Marten dan mengubah takdir. Saat ruang pil kuno meledak terbuka, gelombang energi mengguncang langit dan tanah. Di dalamnya, pil legendaris yang bahkan bisa menolak disentuh. Tapi Lindong bukan orang biasa, dengan kekuatan simbol leluhur, dia menerobos segala rintangan. Pil bencana penyeberangan berhasil dia rebut, tapi ini baru awal. Langkah-langkah musuh sudah terdengar, dan pil samsara menunggu di puncak pertempuran hidup dan mati. Pertarungan sesungguhnya, dimulai sekarang. Di tengah keheningan ruang pil yang megah, sebuah pil misterius menggantung perlahan di atas pilar batu hitam. Berbeda dari pil lainnya yang memancarkan aura tajam, pil ini, berwarna hitam dan putih berputar seperti yin dan yang, justru memancarkan ketenangan yang membingungkan. Tidak ada aroma, tidak ada tekanan, seolah bukan pil, tapi batu biasa. Namun Lindong tahu, ini bukan sembarang benda, ini adalah pil samsara, harta yang selama ini mereka cari mati-matian. Dengan pil ini, Little Marten bisa kembali ke bentuk fisiknya. Lindong menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Tapi saat tangannya nyaris terulur, ratusan angin tajam menghantam dari belakang. Serangan mematikan yang menarget langsung titik vitalnya. Namun, Little Flame sigap menyapu semua serangan itu dengan batang logamnya yang kokoh. Tiba-tiba, sekelompok tokoh kuat muncul dari kegelapan. Tatapan serakah mereka langsung terpaku pada pil samsara. Mereka adalah para ahli dari kerajaan peringkat tinggi, semua memancarkan kekuatan Yuan Nirvana yang dahsyat. Sudah cukup kamu ambil, beri yang ini kepada kami, ujar salah satu dari mereka, pria berjubah hijau dengan senyum palsu di wajah. Lindong menatap dingin, mereka ingin memaksanya menyerah. Apa kalian pikir aku akan mundur? Gumamnya dalam hati. Tapi sebelum dia bertindak, suara Little Marten bergema dalam pikirannya. Biarkan mereka, jangan rebut lebih dulu. Meski bingung, Lindong mematuhi. Ia mundur pelan, menahan emosinya. Pria berjubah hijau itu tertawa penuh kemenangan dan melesat menuju pil samsara. Namun, begitu tangannya hampir menyentuh, teriakan kesakitan menggema. Lengan pria itu layu dan menghitam dalam sekejap. Dengan panik, ia menebas lengannya sendiri, terlempar jatuh ke tanah sambil meraung kesakitan. Semua terdiam ngeri. Cincin kehidupan dan kematian, desis Little Marten. Sebuah formasi mematikan yang tak terlihat mata. Siapapun yang menyentuh pil itu tanpa persiapan, akan langsung kehilangan nyawanya. Kemudian, dalam keheningan tegang itu, haha, sepertinya tempat ini ramai juga. Sebuah suara tawa ringan menyela. Seorang pria muncul dengan jubah merah menyala dan aura menyeramkan. Wajahnya tersenyum, tapi hawa darah menguar kuat dari tubuhnya. Semua wajah langsung pucat. Itu, serigala kekerasan, Tianzhen. Lindong menajamkan tatapan. Dia tahu nama ini, salah satu dari 4 raja besar wilayah barat laut. Seorang pembunuh berdarah dingin yang bahkan para ahli Yuan Nirvana enggan hadapi. Tianzhen menatap Lindong sambil tersenyum, kamu pasti Lindong, orang yang disebut-sebut bisa menandingi 2 ahli Nirvana, ya. Lindong membalas dengan tenang, meski tahu kekuatan pria ini sangat mengerikan. Ruang pil kini makin ramai. Para ahli berdatangan, semuanya terpikat oleh pil samsara. Namun, begitu mereka melihat Tianzhen berdiri di tengah, langkah mereka terhenti. Siapa yang berani menantang serigala yang terkenal membantai 2 ahli Nirvana dalam satu pertarungan? Aku suka pil samsara ini, Tianzhen tersenyum lagi. Kupikir, kalian semua tak keberatan membiarkanku memilikinya, kan? Ketegangan memuncak, dan Lindong tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Tubuh Lindong melesat seperti kilat di hadapan puluhan pasang mata yang terpana. Tangannya langsung meraih pil samsara yang legendaris, sumber kekuatan luar biasa yang jadi rebutan para ahli. Namun, akibat pertarungannya yang sebelumnya mengguncang tempat ini melawan Tianzhen, tak satu pun dari mereka berani menghadangnya. Semua hanya bisa menatap, sementara pandangan mereka perlahan beralih ke arah sosok Tianzhen, yang kini berubah menyeramkan. Wajah Tianzhen yang biasanya angkuh kini memucat. Mata merahnya menyorotkan aura haus darah, dan suaranya pun terdengar seperti bisikan maut. Kau pikir kau bisa seenaknya menginjak wilayahku hanya karena Liu Bai memihakmu? Hari ini, aku akan memperlihatkan kerasnya pelat logam yang akan menghancurkanmu. Tubuh Tianzhen melesat naik ke udara, diliputi oleh pusaran Yuan Power yang meledak-ledak.
Suasana di ruang pil seketika mencekam. Tinju Mao Tianzhen meluncur tajam ke arah Lindong. Tapi tepat saat serangan itu nyaris mengenai sasarannya, sebuah sosok besar tiba-tiba muncul dan menahan serangan itu. Itu Little Flame. Dengan tubuh sekuat baja dan senjata logam hitam di tangannya, dia berteriak. "Kakak, ambil pil itu, biar aku urus bajingan ini." Ledakan dahsyat tercipta saat batang logam dan angin tajam dari Yuan Power bertabrakan. Udara bergetar, membuat banyak ahli yang menyaksikan menahan napas. Tianzhen tertawa mengejek. "Kau pikir bawahanmu bisa melawanku?" Namun, raut wajahnya berubah serius saat Little Flame menyibakkan sisik-sisiknya, memancarkan aura dari garis keturunan Heavenly Devil Tiger. Suara raungan harimau rendah terdengar dari tubuh Little Flame. Pertarungan dimulai. Tianzhen menghantam dengan kekuatan penuh. Namun, serangan itu disambut oleh perisai kuat, armor setan harimau, yang muncul melingkupi tubuh Little Flame. Benturan keduanya meledak bagai dua gunung bertabrakan. Bayangan batang logam terus menerjang penghalang tubuh emas Tianzhen. Tapi pertahanan itu belum juga pecah. "Kau bukan siapa-siapa, berani menantangku," bentak Tianzhen. Namun Little Flame tetap tak mundur. Sebaliknya, aura iblis dalam dirinya terus bangkit. Energi hitam menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi siluet harimau raksasa yang meraung ke langit. Transformasi Dewa Iblis Surga, auman harimau pemusnah. Dengan raungan dahsyat, serangan cakar harimau hitam menyapu udara, menghantam penghalang tubuh emas Tianzhen yang selama ini dikenal tak tertembus. Penghalang itu pecah, retakannya menjalar, lalu, meledak berkeping-keping. Di saat yang sama, tangan Lindong akhirnya menembus cincin kehidupan dan kematian, meraih pil samsara yang bercahaya hitam dan putih, simbol harmoni yin dan yang. Debu dan puing beterbangan. Lantai ruang pil sampai retak. Para ahli yang menonton hanya bisa mundur sambil menatap terpaku. Dari dalam kabut energi yang meledak, sosok terlempar keluar Tianzhen. Sosok yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini terdorong mundur dalam kondisi memprihatinkan. Pakaiannya robek, tubuhnya berantakan, dan penghalangnya hancur. Sementara itu, dari balik asap, muncul Little Flame. Batang logam di tangannya berkilau dengan siluet harimau ganas. Mata tajamnya penuh semangat bertarung. Raungan harimau masih menggema dari tubuhnya. "Ayo, satu ronde lagi." Tianzhen menggertakkan giginya. Amarah, rasa malu, dan ketidakpercayaan berkecamuk dalam dadanya. Bahkan dia mulai ragu, siapa sebenarnya mereka ini? Kekuatan mereka tak bisa dijelaskan hanya dengan tahap Yuan Nirvana biasa. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki bergema. Lindong berjalan mendekat, tersenyum tenang sambil memegang pil samsara. Kau berhasil." Suara Tianzhen bergetar. Lindong hanya menjawab pendek. "Hanya kebetulan saja." Seketika, wajah Tianzhen merah padam karena malu dan marah. Little Flame menatap kakaknya. "Kakak, kau berhasil." "Ya," jawab Lindong pelan, tapi matanya bersinar. Dia bahkan tak menyangka Little Flame bisa menghancurkan pertahanan Tianzhen. Para ahli lain di ruangan itu saling pandang. Mereka sadar, Lindong dan Little Flame bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Bahkan Tianzhen pun bisa dipaksa mundur. Dan kini, pil samsara telah berada di tangan Lindong. Kemenangan mutlak telah diraih. Langkah kaki Lindong perlahan terhenti di atas dahan pohon besar. Angin sepoi bertiup pelan, namun atmosfer di sekitarnya begitu tegang, seolah langit pun menahan napas. Di kejauhan, berdiri sosok yang tak asing baginya, Lin Langtian. Nama yang mengandung masa lalu kelam, kebencian yang tak terhapuskan. Mereka berasal dari darah dan tanah yang sama. Namun takdir menuliskan mereka sebagai musuh. Sejak Lin Langtian mencelakai ayahnya, Lindong tahu, tak akan pernah ada kedamaian di antara mereka. Kedua jenius ini bagaikan dua api yang tak bisa menyatu, dan hari ini, bara dendam itu siap membakar langit. Pertemuan dua guntur. "Lindong, kita bertemu lagi." Suara Lin Langtian terdengar datar namun dingin seperti es yang mengiris kulit. "Kau akhirnya keluar dari lubang persembunyianmu." Lindong tersenyum tipis, tapi matanya menyala seperti bara api. Ia tahu, jika Lin Langtian diberi satu celah, ia tak akan ragu untuk menusuk jantungnya. "Aku tidak akan membuat kesalahan dua kali." Lin Langtian melangkah maju. Aura Yuan Power melonjak dari tubuhnya, mendominasi langit. "Kali ini, yang akan hancur adalah kamu. Dan setelah aku bergabung dengan Sekte Super, satu kata dariku bisa menghapus keluarga Lin di kota Yan dari muka bumi. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu." Dengan mata tajam, Lindong bersiap. Little Flame di belakangnya mencondongkan tubuh, logam dingin berkilau di tangannya. Suasana menegang, dan benturan dua takdir pun dimulai. Kebangkitan seni bela diri jiwa. Tubuh Lin Langtian menyala dengan cahaya keemasan. Ia mengangkat tangan dan meneriakkan, skill surga memutar leluhur bela diri.
Dari balik punggungnya, sosok raksasa ilusi muncul, menginjak langit dan mengguncang bumi. Sebuah tangan raksasa melayang turun, menghempaskan langit ke bawah seperti tirai tipis yang hendak meremukkan Lindong. Namun Lindong tak gentar. Dengan teriakan dalam hati, kekuatan besar meledak dari tubuhnya. 5 jari kuno terbentuk dari cahaya Yuan Power, menyatu menjadi tangan surgawi penjara desolate hebat. Langit berguncang. Kedua tangan raksasa, 2 jiwa bela diri tingkat tinggi, bertabrakan seperti 2 bintang jatuh. Ledakan energi menghancurkan puncak gunung, merobek hutan, dan membuat tanah retak. Para pejuang yang berada di sekitar tempat itu hanya bisa menatap dengan ngeri dan takjub. Ini adalah benturan antara seni bela diri jiwa. Saat debu mereda, sosok ilusi besar Lin Langtian mulai bergetar hebat. Lalu, dari tangan raksasa Lindong, terdengar suara kuno dan penuh tekanan, hancurkan. Seperti suara dari langit ketujuh, suara itu membuat jiwa seni bela diri Lin Langtian runtuh. Sosok raksasa itu pecah dan menghilang, lenyap seolah tak pernah ada. Lindong menang. Seni bela diri jiwa terbagi dalam tingkatan, rendah, menengah, tinggi. Yang membedakan mereka adalah kekuatan spiritual sang pencipta. Dan seni bela diri Lindong, jari surgawi penjara desolate hebat, jelas bukan ciptaan biasa. Itu adalah warisan dari Kaisar Desolate Agung, tokoh legendaris yang kekuatannya jauh melampaui pemimpin sekte bela diri tanah. Semua yang menyaksikan hanya bisa ternganga. Dia menghancurkan seni bela diri dari sekte bela diri tanah, dengan satu serangan. Siapa sebenarnya Lindong itu? Di sisi lain, Lin Langtian menggertakkan gigi. Ia mengira pelatihannya selama setengah tahun dan warisan dari sekte kuat akan membuatnya tak terkalahkan. Namun, kekuatan Lindong telah melampaui dugaannya. Bahkan roh Yuan yang tinggal di dalam tubuhnya bisa merasakan bahaya dari Lindong. Apakah ini karena roh iblis yang dimilikinya? Gumamnya. Namun suara dari dalam dirinya memperingatkan, jangan terobsesi padanya sekarang. Fokuslah pada warisan dari 4 sekte misterius. Jika kau mendapatkannya, bahkan Lindong tidak akan sanggup melawanmu. Dengan hati terbakar dendam namun akal yang masih tajam, Lin Langtian memilih mundur. Namun matanya tak lepas dari Lindong, sang lawan yang kini berdiri gagah seperti tombak tak tergoyahkan. Pertarungan ini belum berakhir, itu baru permulaan, dan langit akan kembali terbakar.